warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya salah satu anggota dari kelompok A, kelas 11-3 Farmasi, mata pelajaran PJBL, dengan guru pembimbing, Bapak Murizal SSI APT. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok A ini. Yang pertama ada Sabrina Nashwa Fazira, lalu ada saya Siska Agustina, dan terakhir ada Syahrul Ramadan. Di video kali ini, kami akan memberikan penyuluhan mengenai antibiotik. Apa sih itu antimikroba? Antimikroba merupakan obat untuk memberantas infeksi yang disebabkan oleh mikroba pada manusia. Lalu, antibiotik itu apa? Nah, untuk antibiotik ialah senyawa kimia yang dihasilkan oleh fungi maupun secara sintetik yang dapat menghentikan perkembangan bakteri dan mikroorganisme lainnya. Antibiotik ini digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Antibiotik ini bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan pertumbuhan serta perkembangbiakan bakteri di dalam tubuh manusia maupun hewan. Antibiotik merupakan salah satu obat ampuh bagi kalangan masyarakat untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Antibiotik juga merupakan obat yang paling sering digunakan untuk mengatasi berbagai macam infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Berbagai macam studi menemukan bahwa sekitar 40 hingga 62% antibiotik telah digunakan secara tidak tepat. Contohnya untuk menangani penyakit-penyakit yang sebenarnya tidak memerlukan pengobatan menggunakan antibiotik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan golongan antibiotik. Golongan pertama adalah penisilin. Contohnya adalah amoksisilin dan ampicillin. Golongan selanjutnya adalah tetrasilin. Contohnya adalah doxycycline dan tetrasiklin. Golongan selanjutnya adalah cefahalosporin. Contohnya adalah cefadroxil dan cefaclor. Golongan selanjutnya adalah quinolor. Contohnya adalah asam nalidiksat dan ciprofloxacin. Golongan selanjutnya adalah lincomycin, contohnya ada clindamycin dan lincomycin. Golongan selanjutnya yaitu adalah makrolida, contohnya adalah erythromycin dan azithromycin. Baiklah, golongan selanjutnya adalah sulfonamida, contohnya adalah sulfadiazin dan sulfametazol. Golongan selanjutnya adalah aminoglikosida, contohnya adalah gentamicin, neomycin sulfat. Golongan selanjutnya adalah glikopeptida, contohnya adalah vancomycin. Golongan selanjutnya adalah carbapenem, contohnya adalah doripenem dan etapenem. Golongan lain adalah rifampicin dan asam fusidat. Baiklah, saya akan menjelaskan pada bagian klasifikasi antibiotik. Klasifikasi antibiotik ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan mekanisme kerjanya, dan yang kedua, klasifikasi berdasarkan daya kerjanya. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu klasifikasi berdasarkan mekanisme kerjanya. Klasifikasi ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, merusak bagian dinding sel bakteri. Contohnya beta-lactam seperti penisilin, cefalosporin, monobactam, carbapenem, inhibitor beta-lactamase, bacitracin, dan vancomycin. Yang kedua, menghambat sintesis protein seperti aminoglycosid, chloramphenicol, tetrasiklin, makrolida seperti erythromycin, azithromycin, clarithromycin, clindamycin, mupirocin, dan spektinomycin. Yang ketiga, menghambat enzim-enzim esensial dalam metabolisme folat, contohnya seperti trimotropin dan sulfonamid. Yang keempat, mempengaruhi metabolisme asam nukleat seperti quinolon dan nitrofurantoin. Yang kedua ada klasifikasi berdasarkan daya kerjanya, terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, bakterisid, yaitu antibiotika yang bekerja secara aktif untuk membasmi kuman. Contohnya seperti cefalosporin, penisilin, aminoglikosida dalam dosis besar, cotrimoxazol, rifampicin, polipeptida, isoniazid, dan masih banyak lagi. Yang kedua, bakteriostatik, yaitu antibiotik yang tidak bisa memusnahkan kuman. Antibiotik ini hanya dapat menghambat atau mencegah pertumbuhan kuman, sehingga pembasmian kuman hanya tergantung pada daya tahan tubuh tersebut. Contohnya seperti sulfonamida, lincomycin, tetrasiklin, erythromycin, chloramphenicol, trimetropin, makrolida, asam praminosalisilat, dan clindamycin.
Selanjutnya ada peringatan penggunaan antibiotik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan antibiotik. Yang pertama, antibiotik tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Yang kedua, antibiotik harus dihabiskan agar tidak terjadi resistensi. Resistensi adalah kekebalan mikroorganisme terhadap suatu obat. Yang ketiga, jika terjadi alergi, maka hentikanlah pemakaian antibiotik tersebut dan segeralah konsultasi ke dokter. Yang keempat, khusus antibiotik untuk pengguna penyakit TBC, karena antibiotik ini digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jika obat yang Anda minum mau habis, segeralah konsultasi ke dokter untuk pemakaian yang lebih lanjut. Nah, itu tadi penyuluhan dari kelompok kami mengenai antibiotik. Saya selaku perwakilan dari kelompok A memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam penggunaan kata. Kami juga mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir.